Halo teman-teman, perkenalkan saya Devita Nur Fitriana, NIM 81114192008. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang mengenai permasalahan-permasalahan otonomi daerah di Indonesia dan solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Otonomi Daerah, Rombel hari Senin pukul 15, dosen pengampu Pak Dani Muhtada, SAG, MAG, MPA, PhD. Untuk lebih jelas dan detailnya, yuk simak video pembahasannya berikut ini. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Berdasarkan Undang-Undang Amandemen, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dikatakan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan daripada dilaksanakannya otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar semakin baik, yaitu dengan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses pembangunan daerahnya sendiri. Apabila dilihat dari penjelasan tersebut, maka sangat terlihat bahwa sekarang ini daerah memiliki kapasitas yang lebih luas dari sebelumnya. Dalam proses desentralisasi kekuasaan pemerintah pusat dialihkan ke pemerintah daerah. Dengan demikian, diharapkan daerah dapat lebih maju, lebih sejahtera, dan mandiri dalam menata pembangunan di daerahnya masing-masing. Terlepas dari semua itu, apakah pelaksanaan otonomi daerah sudah berjalan lancar tanpa hambatan sama sekali? Tentu saja tidak. Banyak permasalahan-permasalahan yang hingga saat ini masih terjadi dan bahkan belum bisa teratasi meskipun pelaksanaan otonomi daerah dapat dikatakan sudah berjalan cukup lama di Indonesia. Seiring dengan perkembangan aturan perundang-undangan otonomi daerah, tujuan otonomi daerah sepertinya menjadi semu dan tidak sesuai. Terlihat dari banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari munculnya raja-raja kecil di daerah yang dinilai berkuasa, dianggap tidak pentingnya koordinasi dengan pemerintah pusat, ketimpangan sumber daya alam antar daerah, dan banyaknya anggaran untuk kesejahteraan rakyat yang dikorupsi oleh oknum pemerintah daerah, misalnya saja seperti kasus Bupati Kebumen 2018 yang mengkorupsi anggaran dana pembangunan rumah sakit Perembun senilai 36 miliar rupiah. Hal-hal semacam ini masih sangat rentan terjadi dalam pelaksanaan otonomi daerah di berbagai tempat. Meskipun sudah memakan waktu 2 dasawarsa, dalam pelaksanaannya, otonomi daerah belum berjalan dengan optimal. Pada akhirnya, terdapat beberapa alternatif dan strategi yang dapat dijadikan solusi dalam permasalahan otonomi daerah agar tujuan desentralisasi atau otonomi daerah tidak melenceng dari tujuan semula. Adapun strateginya yaitu dengan meregulasi kembali peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi agar sinkron dengan pemerintah pusat. Kemudian mengetatkan pengawasan terhadap anggaran daerah, transparansi pengelolaan keuangan untuk mendukung program kesejahteraan rakyat, meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah dan peningkatan peran pemerintah provinsi dan memisahkan aturan otonomi daerah umum dengan daerah khusus. Pada akhirnya, otonomi daerah bertujuan untuk memenuhi kepentingan negara yaitu untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, lebih adil dan makmur, lebih sejahtera dan lebih leluasa mengelola daerahnya sendiri. Diterapkannya otonomi daerah termasuk juga untuk mengurangi beban pemerintah pusat dalam pelayanan masyarakat agar efektif, efisien, dan lebih tepat sasaran. Terlaksanaannya otonomi daerah yang optimal tentu saja tidak akan berjalan dengan baik dengan kaki tangan sendiri, maka membutuhkan dukungan penuh dari berbagai elemen baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.